Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan hari ini. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 meminta Bapak Ibu waktunya tidak lama sih, mungkin hanya sekitar 45 menit untuk kegiatan guna aksi nyata modul 1.1 dan 1.4. Di sana ada pengimbasan, jadi sosialisasi kepada beberapa guru, minimal 5 guru, dan hari ini sudah hadir 6-7 dengan Bu Helayah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk kegiatan kita hari ini. Jadi sebenarnya kalau materi ini sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan ya. Hanya nanti memang kita penegasan, kita butuh tahu, oh ternyata itu merupakan ini loh gitu ya, filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh saya rasa sudah menerapkan ini ya gitu. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi istilahnya saja yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu. Jadi kita belajar bersama-sama, nanti kalau ada hal yang kurang akan dilengkapi oleh Bu Sinta di sesi berikutnya. Ini jadi untuk modul 1.1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita pakai salamnya. Salam untuk kita adalah salam dan bahagia. Ini salam khas dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu ada salam dan bahagia. Kita mulai Bapak Ibu. Saya rasa sudah kenal dengan ini ya, KHD Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Suwardi Suryaningrat ya gitu ya. Ini Bapak Pendidikan Nasional. Kita akan melihat pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan KHD. Ini dasarnya ada 6. Nanti yang ke-7, 8 itu merupakan relevansi dan refleksi untuk kita semua. Yang pertama, bahwa pendidikan itu menuntun. Jadi kita sebagai guru pasti kita sudah melaksanakan itu ya, saya rasa. Kita menuntun murid untuk mencapai sesuatu yang mereka cita-citakan. Nah, di sini ada kata-kata yang ditandai warna merah, ini merupakan kata kuncinya. Jadi bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun. Kita hanya menuntun. Menuntun tumbuh kembang atau hidupnya. Nah, para murid itu sudah punya kekuatan kodrat manusia ya. Kita akan menuntun mereka sesuai dengan kodratnya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara ini lebih menekankan pada menuntun kekuatan kodrat dan mengubah laku hidup serta tumbuhnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat di sini masih dengan menuntun. Nah, menuntun dalam artian seperti ini ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mereka supaya mereka selamat dan bahagia. Nah, selamat dan bahagia tentu Bapak Ibu sudah tahu ya. Selamat berarti selamat dalam artian seperti apa, bahagia hidupnya tidak hanya secara lahir tetapi juga secara batin. Nah, ini nantinya itu dia akan menjadi masyarakat dan menjadi manusia yang sesungguhnya dan sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu hanya menuntun ya, gini. Kalau orang menuntun itu kan sebenarnya sudah ada, tinggal kita bawa saja, kan gitu ya. Bukan mengubah, tetapi menuntun sesuai dengan kodratnya. Kita yang selanjutnya yang masih dalam pendidikan menuntun. Nah, menuntun itu dalam ini sering kita dengar ya, semboyan pendidikan Eng Arso Suntulodo, kemudian Eng Matio Mangungarso dan Tuturi Handayani. Kalau Eng Matio Mangungarso Eng Arso Suntulodo itu yang kayak apa? Biasanya kalau kita dengar itu artinya apa sih? Kan ini di depan, di depan apa? Memberi teladan. Saya rasa ini sudah bukan hal yang baru ya. Di depan itu memberikan teladan. Seorang guru harus memberikan teladan yang baik gitu ya. Kemudian kalau Eng Matio Mangunkarso
di tengah memberikan motivasi, dorongan, semangat gitu ya. Kita itu memberikan dorongan dan semangat ya kepada anak-anak untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan ya kebebasan supaya mereka bisa berkreasi dan seterusnya gitu ya. Mendorong anak-anak untuk bebas berkreasi sesuai dengan kodratnya tadi. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Supaya mereka selamat dan bahagia. Maka ini yang harus kita bawa. Mereka itu harus selamat dan bahagia. Ya, selamat hidupnya, bahagia hidupnya. Nah, kita masuk yang kedua. Apa sih dasar yang kedua? Kita lihat di sini. Kita lihat tadi ada kodrat. Kodrat anak itu yang pertama itu adalah merdeka. Mereka itu harus merdeka. Ya. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi bagaimana supaya anak itu kodrat merdekanya itu bisa tercapai? Ya tadi, ya kita menuntun mereka. Ya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ya. Jadi pengajaran dan pendidikan ini untuk memerdekakan manusia. Nanti kita lihat. Yang merdeka lahir itu yang pengajaran atau yang pendidikan. Nih, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi kalau kita mengajar itu hanya merdeka lahir, yaitu bebas atau mengentaskan dari kebodohan, kan itu lahir ya, gitu ya. Kemudian kalau batinnya itu pendidikan, karena di pendidikan di sini ada penanaman karakter, gitu ya. Jadi tidak hanya secara lahirnya saja, tetapi lahir dan batin. Saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan ini semua sebenarnya. Ya, hanya mungkin istilahnya, ternyata itu masuk ya, gitu ya. Bukan hal yang baru saya rasa. Hanya mungkin istilahnya belum tahu gitu aja. Kemudian untuk yang kedua, kodrat anak itu bermain. Saya rasa Bapak Ibu semua memiliki anak dan mereka suka bermain gitu ya. Dan memang kodrat anak itu bermain gitu. Nah, tapi bagaimana caranya supaya permainan ini bisa melibatkan cipta rasa karsa dan pekerti pada diri anak. Jadi tidak hanya sebuah permainan-permainan saja, tetapi permainan ini bisa melibatkan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga anak. Nah, saya rasa Bapak Ibu di media pembelajarannya juga sudah melibatkan ini ya, permainan-permainan anak-anak. Misalkan kalau di bahasa Inggris itu ada ini ya, apa ini Pak Joko? Kayak apa namanya? Ya, penyusunan gitu ya dengan bahasa-bahasa Inggris. Kemudian kalau di matematika ada ini untuk belajar apa ini Bu Pipi biasanya? Peluang ya, gitu. Jadi bisa nanti kita gunakan ini. Kalau anak-anak nggak jelas peluang itu kayak apa ya, kita gunakan aja cara-cara seperti ini supaya mudah. Karena memang kodratnya mereka itu bermain. Jadi bagaimana permainan itu, tapi permainan bukan permainan yang tidak ada arti, tapi permainan yang bisa melibatkan tadi pikiran, perasaan, ya, dan tenaga, gitu. Kita masuk yang selanjutnya. Yang ketiga, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi, pendidikan harus berpihak kepada anak. Bahkan di sini ada kata berhamba pada sang anak. Ini Ki Hajar Dewantara. Tahun sekian sudah bisa mengatakan bahwa pendidikan itu ya bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini bahasa yang yang luar biasa. Jadi kita dengan murid itu bukan untuk menuntut hak, tapi untuk kita berhamba kepada sang anak. Nah, mungkin kalau orang tua berhamba sama sang anak ini, kalau kita ya orang tua pasti bisa ya melayani anak itu dengan setulus hati dan seterusnya. Nah, kadang kalau kita dengan anak orang lain gitu kan belum bisa mungkin sepenuhnya. Tapi maksud dari berhamba kepada sang anak itu apa? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, kenapa kok Ki Hajar Dewantara ini pada saat itu mengatakan ini? Ya, berhamba pada sang anak.
Latar belakangnya itu peristiwa yang menimpa Asti. Asti ini anak yang pertama. Jadi mereka pada saat itu sedang berada di pengasihan di Belanda. Nah, pada saat itu namanya orang tua ya sedang sibuk. Ada deadline yang harus dikejar gitu. Langsunglah si Asti ini menangis. Nah, Ki Hajar Dewantara nggak memikirkan pada saat itu. Pokoknya langsung habis itu anak tersebut si Asti ini diseret keluar dari rumah, diletakkan di teras, gitu ya. Teras pada saat itu sedang musim dingin. Ya, dia pada saat itu tidak terpikir apa yang akan terjadi. Sampai di tengah-tengah dia mengerjakan sesuatu terus anaknya tadi ditaruh di teras. Sampai di teras anaknya sudah membiru, gitu ya, kedinginan. Dan sampai kematiannya ini Asti ini tidak bisa melayani hidupnya. Hidupnya adalah dilayani oleh orang lain. Jadi dari kejadian ini dia mengatakan bahwa kowe bakal tak mulyani, gitu ya, selawasi. Jadi kita juga dari sini bisa mengambil ini ya, bahwa kita juga dengan anak kita juga harus mempertimbangkan. Kalaupun kita melakukan sesuatu, ya harus mempertimbangkan apakah itu nanti akan berakibat fatal atau tidak. Ini yang dialami oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Dan dia menyesal, ya. Maka dia mengatakan bahwa harusnya kita berhamba pada sang anak. Itu. Nah, maksud berhamba kepada sang anak itu seperti apa? Untuk berhamba pada sang anak sebenarnya hanya ini katanya, bahwa pendidikan itu berpihak atau berpusat pada murid. Saya rasa sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas ya, bahwa tidak semuanya sumbernya dari guru. Saya rasa udah media pembelajaran yang digunakan, bagaimana caranya supaya anak bisa menggali dalam dirinya, bahwa pendidikan itu berpihak kepada sang anak, gitu ya. Jadi pada murid semuanya, pusatnya, pihaknya itu murid. Subjek dalam pembelajaran itu murid. Guru itu hanya menuntun tadi bahasanya untuk mencapai yang diinginkan. Ini yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Anak bukanlah tabula rasa. Tabula rasa saya rasa sudah tahu ya, kertas kosong. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ya. Anak lahir itu dengan kekuatan kodrat. Sudah punya kodratnya. Tapi masih samar-samar gitu. Nah, tujuan dari pendidikan adalah menuntun, fasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kita itu hanya membantu untuk menebalkan. Dia sudah punya karakter sendiri, sudah punya kodratnya sendiri. Kita hanya menuntun dan membantu supaya kodrat yang samar-samar itu menjadi tebal. Jadi kita tidak bisa kalau kita mengatakan bahwa aku pinginnya kamu jadi ini, gitu ya. Tidak, anak sudah punya kodratnya masing-masing. Mari kita cari. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu, oh anakku ini pinter ini, gitu ya. Sudah punya kemampuan ini dalam bidang ini dan seterusnya. Mari kita tuntun dia. Ya, kita tebalkan itu dengan mungkin berlatih, dengan kursus, dengan apa gitu ya. Jadi nggak ada tuntutan orang tua anakku harus jadi seperti ini. Itu tidak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu membawa kita untuk menyadari bahwa ya, anak itu bukan kertas kosong. Dia sudah punya, hanya masih samar-samar. Maka kita tebalkan bersama-sama. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya tadi dengan banyak memberikan menggali potensi yang ada pada diri anak itu. Kemudian, di sini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budayanya. Jadi kita lihat pada konteks diri anak. Anak saya tadi sudah mengatakan anak saya itu sukanya ini, gitu ya. Dan itu bermanfaat. Saya rasa seperti teman-teman juga sudah memberikan itu ya, gitu ya. Oh anakku senangnya nari, gitu ya. Udah seperti Bu Helen. Yo anakku senangnya musik, gitu ya. Nah itu mereka sudah punya kodrat. Kita tinggal menebalkan dan memang itu harus kita lakukan. Itu ya, nanti mungkin Pak Joko anaknya sukanya bahasa Inggris, bisa jadi tinggal ditebalkan saja, gitu ya. Nah, ini dan anak-anak kita di SMA Sabri saya rasa punya itu masing-masing, gitu ya. Jadi bukan ini. Jadi kita sesuaikan dengan konteks pada diri anak itu sendiri. Nah, yang kelima, ini hanya sampai 8 kok, enggak banyak.
Yang kelima itu pendidikan itu budi pekerti. Yang ini yang sering kita ini ya. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan antara pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, di sini ada cipta rasa, karya karsa, pengerti dan seterusnya. Nah, ini kalau dijadikan jadi satu itu menimbulkan keselarasan hidup. Jadi kalau budi pekerti ini kita kembangkan ya, akan menimbulkan keselarasan dalam hidup. Jadi tidak hanya pada pengetahuan tetapi juga pada budi pekerti anak tersebut. Nah, contohnya pada saat kita ini, kalau kita melihat permainan ini, gamelan. Ini kan melibatkan banyak ya, cipta rasa dan karsa. Ini menimbulkan keharmonisan, keselarasan ya, gitu. Kemudian pada saat orang menenun, ini juga ya melibatkan cipta rasa dan karsa. Nah, maka kita diharapkan juga seperti ini. Bisa melibatkan cipta rasa, karsa, karya gitu ya. Dan tenaga sehingga nanti bisa menimbulkan keselarasan hidup bagi anak-anak kita. Kita lanjutkan yang ke-6. Nah, ini guru adalah seorang petani. Ibaratnya dari Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu petani. Gitu ya. Kenapa? Gini. Ini di dalam bukunya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa kalau kita tanam padi terus kita nanti mengharapkan tumbuhnya jagung gitu ya. Hasil panennya jagung, tidak. Hasilnya panennya pasti tetap padi, tapi padi itu harus kita rawat. Nah, cara merawatnya saya rasa tahu, bisa memperbaiki tanahnya, memelihara dan seterusnya. Ya tahulah kalau seorang petani itu seperti apa kalau menanam, gitu ya. Nah, kita juga dengan anak murid kita itu harusnya seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya walaupun saya juga belum bisa melakukan itu sepenuhnya ya. Tadi kita diharapkan menjadi seorang petani dalam mendidik ini. Dari tanam, tumbuh, ya, dan seterusnya dijaga. Kadang ada ulatnya ya dibuang, ada jamurnya ya dibuang, gitu dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ya. Kalau kita lihat mamas-mamas tukang kebun itu kan sudah tahu ya, bahwa guru itu tukang kebun kehidupan. Jadi dari menanam, membajak, menanam, kemudian memelihara di sini, memberi pupuk sampai nanti menghasilkan sesuatu. Kalau kita lakukan ini, kita pelihara itu dengan baik pada saat proses sampai dengan, maka yang diharapkan itu hasilnya adalah yang baik. Walaupun pada saat di sini mungkin prosesnya itu nggak baik ya, tapi nanti kalau kita beri pupuk terus-menerus ya, diberi hal-hal yang baik maka menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi guru itu tukang kebun kehidupan. Nah, siapa yang ditanam, yang dipelihara? Yo, siswanya. Apa yang kita tanam? Hal-hal yang baik dan positif. Saya rasa gitu. Ya. Kemudian kita selalu menjaga, disiangi kalau ada rumput-rumput ya dibuang gitu ya. Ini berarti pengganggunya. Nah, ini ke-6, kita masuk ke-7 tentang relevansi. Relevansi itu apa sih Bapak Ibu? Relevansi itu apa sih? Relevan. Berarti apa? Iya, keterkaitan ya. Antara filosofis pendidikan KHD ini dengan pesan kuncinya. Jadi pesan kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Kita lihat. Kata kuncinya hanya ini, bahwa pendidikan itu menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat agar anak itu selamat dan bahagia sebagai manusia. Jadi kata-kata kuncinya di sini, bahwa pendidikan itu menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, agar anak itu selamat bahagia sebagai manusia. Hanya itu kata kunci dari filosofis KHD tadi. Ini, jadi kita bawa sini nomor 1, pokoknya nomor 1 itu menuntun. Ya kalau kita nuntun anak kita itu ya seperti apa gitu ya, dituntun gitu ya. Nah, kalau jalannya jelek ya kita arahkan ke yang bagus gitu kan, gitu aja. Kalau jalannya becek ya cari yang enggak becek. Mungkin suatu saat perlu digendong ya digendong gitu ya. Nah,
Kita masuk untuk yang selanjutnya, masih relevansi. Nah, ini ya. Pendidikan masa lampau itu pendidikan yang menuntun. Sekarang pendidikan yang gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Saya rasa ini sudah kita terapkan ya, berkolaborasi dengan murid. Kemudian kita juga refleksi, sering melakukan refleksi ya. Kemudian kita juga mengajak anak untuk kritis. Nah, pendidikan masa depan, ke depan apa sih yang diharapkan? Bahwa murid itu humanis, sesuai dengan visi kita ya, humanis. Murid penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Nah, selamat dan bahagia ini menuju kepada student well-being. Jadi kalau bahasanya sekarang itu student well-being gitu. Pokoknya selamat dan bahagia, seneng dan seterusnya gitu ya. Anak-anak itu bahagia, seneng gitu ya. Belajar itu menyenangkan, bukan hal yang menakutkan gitu ya. Ini untuk menuju ke sini. Jadi ke depan diharapkan pendidikan itu seperti ini. Nah, kita sekarang masa kini masih pada kondisi yang seperti ini. Maka nanti kalau kita sudah ke sekolah penggerak diharapkan sudah sampai di sini. Menuju student well-being. Nah, setelah relevansi kita lihat pada refleksi. Ini yang ke-8. Nah, refleksinya apa? Dari pesan kuncinya, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman. Kedalaman ini berupa apa? Rasa takjub dan kasmaran secara spiritual. Jadi kalau nggak ketemu sama Bu Ning itu, pokoknya aku pingin ketemunya sama Bu Ning nih, mau belajar sama Bu Ning gitu ya. Berarti itu ada kedalaman secara spiritual gitu ya. Kemudian di sini intelektual, jadi tidak hanya spiritual tapi intelektual dan sosial. Jadi pokoknya kalau ketemu sama, pokoknya nggak ketemu sama ibu guru itu, kalau ibu guru itu nggak masuk, aduh pokoknya aku pingin banget gitu ya. Rasanya gimana gitu, kehilangan sesuatu gitu ya. Nah, untuk mencapai apa? Ya tetap selamat dan bahagia sebagai manusia. Jadi kita ingin apa ya? Tidak hanya ini saja ya, tetapi membuat mereka bisa selamat dan bahagia. Kemudian yang terakhir ini refleksi, ini materi slide terakhir di slide ini, di materi ini. Nah, refleksi yang kedua adalah siswa dan guru merdeka belajar dan berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Jadi kita merdeka Bapak Ibu, bukan berarti merdeka nggak ada aturan, tetap ada aturan yang kita gunakan. Merdeka sih merdeka gitu, tapi ada aturan yang memang harus kita gunakan. Kemudian kita berkolaborasi bersama-sama ya dengan siswa. Saya rasa ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Mengembangkan potensi siswa. Nah, ini yang akan kita gali ke depan supaya anak-anak ini berkembang sesuai dengan potensinya. Kan kadang gitu. Jadi kalau dulu itu masih lintas minat tapi bukan lintas minat ya, lintas paksa gitu ya. Maka ini nanti tidak di kurikulum berikutnya ini kita akan menggali potensi siswa dan mengakomodasi karakteristiknya untuk mewujudkan student well-being. Merdeka belajar, berkolaborasi, potensi siswa, karakteristik dan student well-being. Ini untuk tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke modul 1.4? Jadi untuk 1.1 ini berhubungan dengan dasar-dasar pemikiran KHD tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu menuntun yang pertama. Yang kedua, pendidikan itu anak itu memiliki kodrat. Kodratnya yaitu tadi mereka dan bermain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Dan yang keempat, anak itu bukan tabula rasa. Mereka sudah punya sesuatu, mari kita tebalkan bersama-sama. Kemudian yang kelima, ya bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti. Ciptakan, melibatkan cipta rasa dan karsa serta karya. Dan yang terakhir yang keenam, bahwa guru itu ada ibaratnya seorang petani, tukang kebun kehidupan yang bisa membawa menuntun anak membawa ke jalan yang lebih baik. Jadi namanya menuntun, bukan mengubah ya Bapak Ibu. Jadi menuntun anak sesuai dengan potensinya masing-masing.
Tapi ingat di sana, walaupun merdeka, tetap ada aturan-aturan yang memang sesuai dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Bukan berarti merdeka belajar terus nanti duduknya itu belajarnya sambil tidur-tiduran di lantai, bukan seperti itu. Tetap ada aturan, gitu ya. Ya namanya belajar ya sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Itu. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Baik, untuk 1.4 di sini itu tentang budaya positif. Nah, saya rasa udah tahu lah Bapak Ibu ya, budaya positif itu budaya yang baik lah gitu ya. Nah, jadi ini adalah budaya-budaya yang baik yang memang harusnya dilakukan di sekolah kita, gitu. Oke, kita lihat sini. Nah, ini budaya positif atau ekosistem positif. Kembali lagi ke sini, ya. Nah, kembali ke sini bahwa kita itu bisa menciptakan ekosistem yang baik atau yang positif. Contohnya pada saat kita jadi petani itu ya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan seterusnya sampai dengan nanti membuang ulat, membasmi ulat, membuang jamur dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ekosistem yang kita ciptakan. Ya. Kita bangun ekosistem yang positif. Karena di sini sudah ada menuntun, kalau menuntun memang kita tuntun, kemudian kita ciptakan ekosistem atau kondisi di tempat di mana tanaman itu tumbuh. Nah, caranya bagaimana? Ya kita memperbaiki. Kalau memperbaiki kondisi tanah ya seperti apa kita memperbaiki lingkungan kita yang tadinya tidak positif ya, negatif. Nah, tentunya budaya positif ini muncul tentu dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau kita mau berpikir atau membuat satu budaya positif ya kita harus mencari hal-hal yang positif ada di sekolah kita. Dan saya yakin ya, yang selalu ditekankan di modul 1.3 itu sebelum ini, bahwa setiap guru itu memiliki hal positif yang bisa dikembangkan. Jadi kita melihat orang jangan hanya pada sisi negatifnya, tapi hal-hal yang positif yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru kita kumpulkan, itu nanti akan menjadi satu budaya yang positif. Jadi salah kalau saya itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Setiap orang memiliki hal positif pada dirinya masing-masing. Jadi walaupun terkadang orang banyak melihat yang negatifnya ya gitu ya. Mari kita sama-sama melihat sesuatu dengan hal yang positif. Nah, setelah kita masuk ke ekosistem ini, nanti materinya tentang ini, 6 ini ya. Paradigma, stimulus respon dengan teori kontrol, kemudian disiplin, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi. Kita akan mulai yang pertama tentang paradigma stimulus respon. Di sini, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Sebenarnya saya tanya doa, Pak, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak Pak Joko? Bisa. Apa yang bisa mengontrol seseorang itu? Yang menjadi alatnya apa? Alat kontrolnya apa? Peraturannya kalau di tempat kita ya, aturan gitu ya. Bajunya nggak harus dimasukkan dan seterusnya. Sebenarnya kalau itu sudah menjadi keyakinan, tidak akan kita perlu lagi ngomong yang seperti itu ya. Nah, ini stimulus respon, ini teori kontrol. Kita lihat, kita kalau di stimulus respon itu mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang kan punya pandangan beda-beda ya. Nah, kita pahami pandangan mereka. Kemudian kalau di stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Bahkan anak kita itu, misalkan yang sampai naik atau foto, sampai naik di pinggiran dan seterusnya, itu sebenarnya dia memiliki tujuan. Nah, maka nanti di segitiga restitusi ini harus ditanyakan gitu, untuk apa gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya kembali ke kita. Kita ini kontrol diri kita, ya. Orang lain itu hanya mengingatkan saja, bukan mengontrol kita. Gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu terletak pada diri kita masing-masing. Nah, memasang adalah
ada pada saat bujukan gagal. Ini kalau stimulus respon ya. Kamu udah nggak mau, ya udah sekarang saya paksa. Itu kan? Nah, kalau di teori ini tidak. Kolaborasi dan kesepakatan atau konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apa kesepakatan kita? Oh ini, gitu ya. Baiklah, nanti berdasarkan kesepakatan ini apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kemudian mode berpikir menang kalah. Ya. Kalau di sini teori kontrol ini menang-menang, nggak ada yang kalah. Ya. Orang akan menang dengan pandangannya masing-masing, gitu ya. Bukan untuk mencari menang yang siapa yang menang siapa yang kalah, tetapi di sini ada kolaborasi tadi, gitu. Ini tentang teori kontrol dan stimulus respon. Jadi kita gunakan teori kontrolnya ya. Nah, kita masuk ke disiplin. Disiplin ini sangat ditekankan nih di sekolah kita, luar biasa ya. Ini sebenarnya kata disiplin itu dari kata belajar. Ya. Tapi di Indonesia ini menjadi seperti ini. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi kalau misalkan orang itu melakukan, misalkan saya berangkatnya pagi, saya usahakan tidak terlambat, gitu ya. Karena apa? Karena saya tidak nyaman kalau saya terlambat, karena nanti pasti ada teguran mungkin dari kepala sekolah, gitu ya. Kan tidak nyaman jadinya. Males lah gitu, ditegur-tegur gitu ya, disebut-sebut gitu. Nah, ini sebenarnya kata disiplin ini dihubungkan dengan tidak nyaman, bukan karena kita menghargai waktu yang kita punya, karena kayak punya waktu yang demikian sehingga nanti harus saya siapkan dan seterusnya, bukan itu, tapi karena aku tuh nggak nyaman kalau terlambat, nanti aku ditegur, gitu. Itu ya. Anak-anak kita juga seperti itu. Sebenarnya bajunya dikeluarkan, terus nanti kok dimasukkan tumben rapi ya, males lah nanti ditegur ibu kan gitu ya. Itu berarti tidak nyaman gitu. Nah, kita akan masuk ke sini, teori motivasi. Karena tadi itu ada ketidaknyamanan dan seterusnya, maka kita lihat sini. Bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasi yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Nomor 1, itu biasanya seperti ini. Ini motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dapat pujian, seneng. Oh rajin terus kalau ini mah dapat pujian gitu ya. Di mata pimpinan jadi guru yang rajin gitu ya. Di mata guru jadi anak yang rajin gitu, dipuji. Ini juga motivasi secara eksternal. Kita lihat kalau motivasi secara eksternal ini, kalau tidak ada pujian, kalau tidak ada hukuman, pasti dia tidak akan melaksanakan. Nih ya. Tapi kalau yang memotivasi kita itu nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, ya, menjadi insan sesuai harapan kita, maka ini tidak akan hilang. Jadi ya menghargai diri saya rajin ya karena menghargai diri saya, ini anugerah dari Tuhan, gitu ya. Nah, maka yang akan kita tuju adalah yang nomor 3 ini untuk anak-anak kita. Bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga nanti ada guru nggak ada guru ya dia tetap disiplin gitu. Mau ada guru ya tetap belajar, nggak ada guru ya tetap belajar. Itu yang diharapkan. Jadi karena sudah ada penghargaan pada dirinya masing-masing. Kita lanjut. Nah, ini karena pada dasarnya itu setiap orang itu merdeka. Merdeka itu apa sih gitu ya? Nah ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi nggak harus karena diperintah maka kita melaksanakan ya. Saya suka diskusi tuh sama Pak Joko. Kongkon yo melaksanakan nih, ora kongkon yo wis kan gitu ya. Nah, ini enggak. Kalau kita merdeka itu ya apapun enggak disuruh pun kalau itu menjadi tugas tanggung jawab kita ya kita laksanakan gitu. Ya. Nah, ini kriteria kita merdeka. 1, lahir dan batinnya tiada terperintah. Jadi nggak ada namanya perintah-perintah yang menakutkan, itu nggak ada. Kalau kita sudah merdeka pasti ini bisa kita lalui ya. Kalau kita udah nggak ada perintah-perintah lagi ya, sesuai dengan tanggung jawab kita.
Wis, pokoknya sesuai tanggung jawabku ya kita laksanakan. Nggak perlu ada perintah. Ayo, mlebu kelas. Nah, ya itu kan perintah gitu ya. Nah. Yang kedua, kriteria yang kedua merdeka, berdiri di atas kekuatan sendiri. Jadi kita mandiri, ya. Seperti anak kecil ini, ya. Suatu saat dia akan berdiri dengan kekuatannya sendiri, ya. Berkomitmen untuk terus belajar dan menunjuk diri agar bisa mandiri, menjalani hidup. Ini baru merdeka. Jadi kalau kita masih bergantung, kalau anak kecil ini kan masih bergantung, berarti dia belum merdeka, belum berdiri di atas kekuatannya. Yang ketiga, mengatur tertibnya hidup sendiri. Nah, ini yang paling tinggi ya. Kalau kita sudah ini, wow, gitu ya. Saat kita menyadari bahwa kemerdekaan itu ialah buah ya, kedamaian yang tercipta dari tertibnya hidup bersama-sama. Jadi kalau kita sudah ini nih menurut saya ini ya, mengatur tertibnya hidup sendiri. Jadi kalau kita sudah mengatur diri kita sendiri, bisa mengatur diri kita, ini ya dinamakan merdeka. Jadi tidak hanya merdeka itu katanya merdeka lah, merdeka satu bebas dari perintah ya, kita melaksanakan sesuai tanggung jawab. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Berdiri di atas kekuatan sendiri. Dan yang ketiga ini, ya, ini baru disebut merdeka. Nah, kita akan masuk ke sini. Saya rasa di kelas-kelas wali kelas sudah membuat ini ya. Di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Kita mulai dari sini, yang besar, lingkupnya lebih luas. Jadi budaya-budaya positif itu ada karena lingkungannya yang positif. Jadi kalau lingkungan kita nggak positif, nggak akan mungkin ada budaya positif. Nah, lingkungan yang positif itu dimulai dari keyakinan kelas kita. Di kelas kita punya keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti akan dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu bukan hanya sekedar peraturan, tetapi juga merupakan satu keyakinan. Kalau kita udah yakin, itu pasti dimanapun, kapanpun kita akan melaksanakan. Kita yakin ada Tuhan, maka kita mau kapanpun, mau makan, mau apa, berdoa gitu ya. Ini kalau sudah keyakinan kelas. Maka nanti ke depan di tahun ajaran baru dibuatlah ini nanti Bu, Pak sebagai wali kelas. Harapannya dibuat seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita ke sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita lihat. Kalau keyakinan kelas itu menimbulkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri. Kalau peraturan itu ekstrinsik, ya kan? Dari luar, secara eksternal. Karena nanti ada hukuman nih, gitu ya. Kalau nggak piket nanti didenda 5.000 kan, gitu ya. Kalau kita sudah ada keyakinan bahwa kita harus saling menjaga, menyayangi atau menjaga kebersihan lingkungan, nah, yakin bahwa kita bisa menjaga lingkungan kita, gitu ya. Jadi kalau nanti ini lebih kepada peraturan, nah kalau di peraturan ini nanti timbulnya itu ya itu. Kita itu jadi apa, kalau nggak ada hukumannya nggak melaksanakan gitu. Padahal harusnya ada hukuman atau tidak ada hukuman, kalau sudah menjadi satu keyakinan gitu, itu akan terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, di keyakinan itu nanti akan lebih luas ya daripada sebuah peraturan. Nanti akan kita lihat antara mana yang merupakan keyakinan, mana yang merupakan peraturan. Nah, nanti kalau udah melaksanakan peraturan ini ada penghargaannya nih gitu ya. Oh, apa penghargaannya? Kalian sudah rajin nih nyapu dan seterusnya, maka nanti akan mendapatkan penghargaan dari guru dan seterusnya. Nah, kenapa kok bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik tetapi ekstrinsik. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada kesepakatan kelas. Jadi nanti ke depan kita di kelas membuat kesepakatan seperti ini ya. Kalau kesepakatan kelas itu harus disetujui oleh semua warga kelas. Jadi dibuat aja kesepakatan kelasnya itu seperti apa. Nah, coba ini yang A dan yang B. Manakah yang merupakan keyakinan? Mana yang keyakinan, mana yang peraturan menurut Bapak Ibu?
Nggak terlalu kelihatan ya Bu? Nggak pakai kacamata sih Bu Hela. Bu Helen juga. Coba ini di kesepakatan kelas ini yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga di sini adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan yang terakhir tertib. Sedangkan yang kesepakatan kelas yang B di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keduanya di sini ada kami murid yang semangat belajar. Selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan? Yang B. Wah, berarti luar biasa ya. Kami aja diskusi ini sampai panjang karena nggak tahu ini mana keyakinan, mana peraturan gitu ya. Ternyata kalau kita bertemu langsung itu akan lebih mudah untuk menyerap ya daripada melalui virtual gitu ya. Nah ini maka kalau kita saling menyayangi, oh berarti nggak akan terlambat dong. Kalau terlambat kan mengganggu proses pembelajaran temannya kan gitu ya. Terus di sini semangat belajar berarti saya akan aktif dalam pembelajaran gitu ya. Jadi kalau yang keyakinan kelas ini lingkupnya lebih luas. Dan kalau di sini nanti cenderungnya itu adalah sanksi hukuman, ya gitu ya. Terus kalau nggak datang tepat waktu ngapain? Kan gitu ya. Oh lari keliling lapangan gitu. Terlambat lari keliling lapangan. Nah nanti akan kita lihat apakah itu hukuman atau konsekuensi, ya gitu. Jadi sudah jelas nanti ke depan Bapak Ibu wali kelas nanti diharapkan membuat kesepakatan kelas ini yang merupakan keyakinan di kelasnya masing-masing. Jadi tahun ajaran baru kita buat ya Bapak Ibu ya wali kelas. Siap ya? Nanti ditempel di kelas. Setiap kelas tentunya akan berbeda ya karena kesepakatannya masing-masing gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti dengan kesepakatan kelas ini kita akan menuju kemana? Ke restitusi. Jadi kalau anak itu melanggar, apa yang harus dilakukan dan seterusnya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan Y. Maksudnya apa Bu? Oh ini nih, ini Y, ini Y, ini T, ini T gitu ya maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini ada hormat kami ya. Bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, nanti akan di sini kalau di tabel ini nih terlihat kalau orang menghormati itu terlihatnya seperti apa sih, gitu ya. Terdengarnya seperti apa. Kemudian berperilakunya seperti apa kalau orang menghormati. Ini kalau tabel Y. Jadi kalau tabel Y ini ada 3 unsurnya terlihat, terdengar dan berperilaku. Sedangkan untuk tabel T ini hanya tampak seperti. Kalau seperti apa sih kalau orang menghormati? Oh, yang tidak tampak itu yang seperti apa? Kalau menghormati. Jadi kalau orang menghormati itu yang kelihatan itu kayak apa? Gitu ya. Yang nggak kelihatan itu seperti apa? Ya mungkin kalau yang tidak kelihatan itu melalui apa ya? Bahasa-bahasa tubuh ya, gitu ya. Nah, seperti apa kalau orang menghormati? Apakah dengan bahasa tubuh yang seperti gitu ya? Itu menghormati, gitu kan? Tidak. Maka ini kalau yang tabel Y ini lebih kepada terlihat, terdengar dan berperilaku, sedangkan yang T ini tampak seperti apa, yang tidak tampak itu seperti apa. Nah, ini untuk kita nanti lihat untuk keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat sini Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Kita lihat ke nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa sih yang mau ditunjuk? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa dong? Kalau kita meminta anak untuk mengembalikan buku pada tempatnya, itu nilai kebajikan apa sih? Yes, tanggung jawab. Sip. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghargai, menghormati orang lain. Kita lihat. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ketertiban ya, gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga menghargai orang lain, ya, peduli dengan orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Mengganggu, ya menghormati orang lain dan keselamatan ya. Ya kalau jatuh gimana, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini antri.
ketertiban dan menghormati orang lain. Ya, orang di depan ngomong, ya kita hormati dong, dia sudah duluan gitu ya. Kemudian gunakan masker, keselamatan, ya, gitu ya. Oke, sebenarnya sudah ada jawabannya di sini. Kita lanjut. Nah, ini ada kata seperti ini, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati dengan penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak. Mengapa? Karena kadang penghargaan itu seperti ini, berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Sebenarnya ranking itu dari kurikulum 13 itu sudah nggak ada, ya kan? Kita memberikan itu karena melihat ada kepentingan di balik itu, yaitu untuk masuk ke perguruan tinggi. Memang sudah tidak ada sebenarnya ranking ini, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi siswa, ya. Nah, pengaruh jangka panjang tentu jangka pendeknya apa? Ya, teman-teman yang biasa itu bisa minder, kan gitu ya. Jangka panjangnya bisa jadi kalau nanti dia nggak ranking lagi atau nilainya nggak terbagus lagi di perguruan tinggi, dia akan kecewa, gitu ya. Padahal kan kita tidak bisa mengukur kemampuan anak di sini apakah nanti sama dengan di perguruan tinggi, juga tidak bisa, gitu ya. Kemudian penghargaan itu terkadang bisa menghukum. Ya, udah juara 1 misalkan. Ini satu anak juara 1 nih. Bisa jadi dia akan terhukum loh ini ya. Kenapa? Besok kalau nilainya turun akan menjadi ribut, masalah ya gitu. Tuh sama temennya diejek-ejek dan seterusnya. Itu kan menjadi hukuman sebenarnya buat dia. Gitu ya. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ya itu tadi, karena dia udah peringkat 1, 10 besar yang terjadi kan seperti itu. Nilainya nggak boleh turun dan seterusnya gitu kan, itu sebenarnya bisa ya menimbulkan ini gitu ya. Kadang mengurangi ketepatan juga. Kemudian penghargaan tidak efektif, terkadang ini menimbulkan ketidakefektifan, ya. Coba kalau kita lihat, silakan siapa yang sudah selesai mengerjakan soal nomor ini di depan papan tulis boleh pulang duluan, gitu kan. Padahal nanti dia di luar itu masih menunggu temannya yang di dalam yang belum bisa mengerjakan, kan gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak efektif ya, gitu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kita menghargai orang lain, temannya, sebenarnya dia dibantu oleh temannya, tapi karena yang terlihat hanya satu orang, bisa hubungan antar teman itu rusak, gitu ya. Nah, maka kita dalam menghargai, bukan berarti tidak boleh menghargai, ada penghargaan. Boleh, tetapi kita memang harus mempertimbangkan penghargaan-penghargaan ini ke depannya itu berpengaruh negatif atau tidak kepada anak kita. Jadi tidak, ya bukan berarti nggak ada boleh pengaruh, tetap ada penghargaan itu memang harus diberikan, tetapi ingat dampak-dampak ini harus diminimalisir. Ya, kita harus memikirkan dampaknya. Itu. Kalau pulang duluan udah ngerjain soal itu menimbulkan dampak langsung terlihat, ya jangan gitu ya. Ya udah mending dikerjakan bersama-sama gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sip. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini jatuhnya hukuman. Ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK. Apa Pak Joko? Bu Helen sudah jawab. Apa Pak Joko? Konsekuensi. Nah, jadi kita tahu ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu ya, ini tidak ada hubungannya, korelasinya. Jadi kalau yang bawah ini
Basket 2 kali keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran BJOK. Ya jelas, orang temannya udah pemanasan kok ya. Maka ini suruh pemanasan. Gitu. Tapi kalau yang ini atau ini nih tidak menggunakan sepatu terus langsung suruh lepas sepatu, itu ternyata hukuman Bapak Ibu, dan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi maka kalau kita ya kamu nggak pakai sepatu hitam tuh, taruh sepatunya di situ, nggak usah pakai sepatu saren. Sebenarnya itu tidak ya, bukan seperti itu caranya. Ya. Jadi ke depan saya rasa sudah tahu ini ya. Jadi kalau namanya konsekuensi itu ada korelasi antara hal yang harus dijalani dengan hal yang sudah dilalui itu ya. Jadi ada korelasinya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silahkan diamati ya di sini. Apa sih yang bedanya antara konsekuensi dan hukuman? Kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Ini tidak ada kata menyakitkan, hanya sesuatu yang harus terjadi. Gak menyakitkan kok ini, gitu ya. Kemudian membuat anak ini sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi ini hanya merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. 5 menit kemudian sudah santai aja, kan gitu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau ini menghargai disiplin. Ini paksaan, stimulus tanggapan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, konsep diri yang buruk ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukuman ini anak-anak pasti akan banyak menghindar. Enggak kok, aku enggak kok, gitu ya. Enggak kok, gitu. Nah kalau ini belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini kalau hukuman itu marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini kehilangan hak saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kita sudah tahu ya, yang harus kita lakukan adalah ini, konsekuensi. Ya, bukan hukuman. Nah, sekarang di sini ada orang melakukan tindakan yang tadi pelanggaran itu pasti karena ini Bu, Bapak. Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa? Di sini ada untuk bertahan hidup nih, survival. Kemudian cinta kasih diterima gitu ya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Karena tidak terpenuhi ini maka anak melakukan pelanggaran. Sebenarnya hanya butuh ya. Butuh apa? Oh, butuh ini. Coba kita lihat di sini. Yang pertama ini kebutuhan apa, Bu? Yang atau Pak yang tidak terpenuhi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini kebebasan atau kesenangan? Kesenangan, gitu ya. Karena ini nggak terpenuhi kebutuhannya ini. Maka dia harusnya dia itu nggak bersenandung, dia bersenandung gitu ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih ya, ini perhatian, nggak dapat perhatian dia, gitu ya. Kemudian aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu gitu aja. Apa ini? Kebutuhan apa tadi Bapak Ibu yang nggak terpenuhi? Coba kita lihat, balik lagi sini. Apa? Bosan. Kalau kita bosan itu apa? Ya kebebasan ya. Masa kayak gitu-gitu aja belajarnya? Yang lain ngapa sih Bu ini? Dengerin aja loh gitu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Pengakuan ya, gitu ya. Oh, udah. Nih teman-teman nih gambarnya dia kan gitu ya. Nah, itu nggak boleh, itu mempermalukan. Ini agak kecil-kecil banget, tapi nanti boleh saya share ya. Kita lihat posisi kontrol. Seorang guru itu bisa berada pada posisi 5 ini. Nanti kita lihat apa kita posisi mana. Yang pertama sebagai penghukum. Sudah tahulah Bapak Ibu kalau penghukum itu seperti apa? Ada suaranya keras dan seterusnya, marah, tinggi dan seterusnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini yang terkadang sering diucapkan. Kamu loh ya, gitu. Ibu udah ngelakuin ini, gitu-gitu ya. Orang merasa bersalah di sini ya.
Ibu kecewa loh sama kamu gini-gini, itu bersalah loh. Ini sebenarnya nggak bagus Bapak Ibu, ternyata membuat anak itu menjadi rendah diri. Ya. Nah, kemudian ini sebagai teman. Nih yuk kita menemani anak kita berfungsi sebagai teman. Ternyata kalau kita berfungsi sebagai seorang teman, ini membuat anak itu tidak mandiri, tergantung pada diri kita. Gitu ya. Tapi ini lebih baik daripada penghukum ya Bapak Ibu, ya gitu ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Ya. Pemantau ini menitik beratkan pada sanksi. Jadi apa-apa aturannya gimana gitu. Apa sih peraturannya? Kamu udah baca belum di buku peraturan? Gitu ya. Karena ini hanya pemantau. Dan yang terakhir ini manajer. Ini yang diharapkan kita berada pada posisi ini. Sebagai manajer. Jadi di sini kita mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita bertanya dulu kepada anak-anak. Ya, apa sih? Kenapa? Tadi kenapa ya? Ada apa? Apa alasannya dan seterusnya gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah lakukan itu ya. Sebagai manajer gitu ya. Terus kalau seperti itu gimana? Ya, sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Keyakinan keras yang kita udah buat gitu ya. Nah harusnya seperti apa gitu ya. Dan sehingga kita bawa anak-anak itu begitu nyaman sehingga dia bisa bercerita gitu ya. Kalau ada yang sudah lihat di YouTube saya, sudah ada itu contohnya yang kami buat untuk CGP itu, untuk bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi ini sebagai manajer. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu besok ke depan kita dengan suara nada keras itu nggak. Saya juga sudah mengurangi banyak nih ya. Bagaimana kalau ketemu anak-anak ya gimana gitu ya. Dan seterusnya. Ini yang diharapkan ke depan pendidikan. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Sekarang Bapak Ibu berada posisi mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai dibagi satu Pak. Tolong nulisnya jangan yang ada lemnya ya Bapak Ibu. Jadi kita berada di posisi mana? Kenapa Bapak Ibu mengatakan itu? Kok saya di posisi ini nih? Gitu ya. Oh saya berada di posisi pemantau nih. Atau saya sudah berasa di posisi manajer. Atau saya baru pada posisi teman bagi mereka. Terus kenapa alasannya? Saya berada di posisi mana gitu. Tadi kita kembali ke sini ya slide-nya ya supaya ingat posisi mana. Apakah dia penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kata kuncinya di sini ya. Kalau penghukum itu menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti gitu ya. Kalau sebagai merasa bersalah di sini kita berceramah gitu ya. Ibu kecewa, kamu gimana sih gitu ya. Dan seterusnya. Ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau teman itu ya sudah tahulah, ayo kita lakukan. Kenapa kamu tidak mau gitu ya? Kenapa kamu nggak mau bantu dia gitu ya? Kalau teman kita sudah tahulah kita cara berbicaranya seperti apa gitu ya. Sebagai teman gitu. Atau kita sudah masuk ke pemantau. Kalau pemantau itu lebih kembali kepada peraturan yang ada. Peraturannya apa? Gitu ya. Merah nggak apa-apa ya Bu Pipi. Baik, silakan. 1 menit. Atau kita sebagai manajer udahan. Kalau saya sih belum ya. Kalau manajer itu baru-baru ini saja karena saya sudah ikut CGP ya. Oh, berarti saya harus melakukan ini. Jadi nggak boleh kalau sama anak-anak itu saya sampai marah-marah gitu, enggak gitu ya. Ternyata kita harus ini gitu ya, slowly gitu. Ya sudahlah, udah nggak bisa ya. Jadi silahkan 1 menit. Terus habis itu tempel di situ ya Bapak Ibu. Jet kalau udah kasih nama Joko, Ning. Kita bisa kok Bu pasti. Oh kalau pada saat anak itu lagi ini
ngajak nggak kalau oh ternyata ini misalkan ada masalah nih sama saya belum ngerjain tugas, itu kan ada sih kita caranya apa kamu tuh belum ngerjain tugas. Nah itu berarti kan sebagai ini ya penghukum ya, marah gitu ya. Tapi kalau kenapa kok kamu nggak ngerjain tugas, alasannya apa panjang lebar misalkan ya, itu berarti sudah manajer. Tapi kalau dia hanya sebagai teman, ya dikerjain, masa nggak dikerjain, nah itu hanya sebagai teman gitu ya. Kalau yang di sini udah panjang ini pasti, kenapa kok nggak ngerjain? Oh ini bu, HP-nya rusak, ini. Oh begitu gitu ya. Ya harus alasannya. Nah maka kita akan bergerak ke sini ya Bapak Ibu. Kita diharapkan nanti bisa sampai nilai manajer ini, ya. Jadi yuk sama-sama lah kita bersama-sama gitu ya. Karena memang mengubah sesuatu yang sudah menjadi karakter itu kadang sulit ya. Kayak saya itu kalau seranya nggak keras ya sulit gitu ya. Nah gitu. Nah kita lihat di sini. Nah ternyata kalau nada suara itu ternyata yang paling banyak berperan untuk penyampaian sebuah pesan itu bahasa tubuh 55%. Verbal itu hanya 35%. Kata-kata itu hanya 10%. Nah, sekarang kalau kita praktekkan kalimat ini, saya rasa tahu nanti tidak usah dipraktekkan saja ya, karena kita sudah masuk jam 1 nih. Nah, restitusi. Restitusi itu apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan di sini. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bawa anak untuk berestitusi. Ini ciri-cirinya banyak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk ini, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar. Gitu ya. Terus tidak ada paksaan, kemudian di sini fokus pada solusi. Bagaimana solusinya? Gitu. Kalau anak nggak pakai sepatu, solusinya gimana? Gitu ya. Bukan pada ini. Nah, ini yang penting adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, jadi kalau kita melakukan sesuatu harus ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Identitas anak ini harus distabilkan. Ya. Bahasanya seperti ini. Ya. Kalau orang buat salah itu manusiawi, ibu juga pernah buat salah gitu kan ya, stabil. Biar dia stabil dulu karena dia melakukan satu pelanggaran. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, validasi tindakan ini supaya kita bisa mengerti kebutuhan apa sih yang nggak terpenuhi gitu ya. Dari situ kita gali. Oh, ternyata ini yang nggak terpenuhi dari anak. Maka apa? Ya, apa sih gitu? Kamu kenapa melakukan itu gitu ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Jadi kalau sudah ada keyakinan ini pasti kita sebenarnya apa yang kita yakini di kelas gitu ya. Oh ini. Nah, terus kalau kamu melanggar harusnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih ini kepada keyakinan kelas. Nah, kita boleh mengintervensi ya, tapi hanya 30 detik pertama. Intervensi ini ya tidak dengan bahasa yang keras, atau dengan bahasa-bahasa yang mudah gitu ya, dengan bahasa yang lebih halus. Nah, ini nanti silahkan direfleksikan saja, tidak usah dijawab ya Bapak Ibu. Nanti hal baru apa yang saya dapatkan, kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa, karena setiap akhir ada refleksi gitu ya. Saya mau jadi guru yang seperti apa sih? Oh, guru yang menyenangkan, guru yang dan seterusnya gitu ya, guru yang menjadi penghukum ya, manajer atau teman dan seterusnya. Ini materi saya Bapak Ibu, saya rasa cukup ya, sudah mau jam 1 ini. Nanti Bu Sinta akan melengkapi ya untuk itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan, sudah mengisi di sana ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu refleksi buat kita ke depan supaya kita bisa menjadi posisi pada manajer gitu ya. Jadi manajer itu nggak hanya kepala sekolah. Menyelesaikan masalah itu juga kita posisinya harusnya sebagai manajer gitu aja. Jadi kita bisa menjadi manajer bagi diri kita dan anak-anak kita. Selamat sore dan terima kasih.